Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pertemuan kedua tentang integral tentu ya. Nah, jadi sama seperti yang minggu sebelumnya, Dedek integral tentu. Cuma yang berbeda adalah batas pada notasi integralnya ya. Tapi untuk rumus-rumus mengintegralkan itu sama. Nah, di sini luas sebagai limit satu jumlah, teorema dasar, dan sifat-sifat integral tentu. Nah, sifat-sifat integral tentu sama dengan sifat-sifat integral tak tentu ya, karena ada beberapa yang pakai aljabar x pangkat n ya kan, x pangkat r sama. Kemudian ada yang rumus integral untuk fungsi trigonometri. Itu sama ya. Nanti ada teorema dasarnya. Nah, si integral tentu itu merupakan luas sebagai limit suatu jumlah. Dia pakai integral Riemann. Nah, ini ya, luas sebagai limit satu jumlah. Nah, bagaimana apabila gambar dibuat seperti ini? Ini maksudnya ada garis lurus ya, garis linear, fungsi linear. Nah, di sini untuk x-nya setengah, maka nilai fungsi f setengah itu adalah setengah. Untuk x 1,5 atau 1,5, nilai fungsinya juga 1,5. Kemudian untuk x-nya 2,5, nilai fungsi f 2,5 juga nilainya 2,5. Ya, berarti rumus fx-nya apa ini ya, Dedek? Kalau nilai x-nya sama dengan nilai y-nya. Ya, mudah sekali ya, tinggal tulis y sama dengan x. Nah, itu rumus fungsinya. Nah, dari sini saja kan kita tidak ditulis ya apa rumus fungsi fx-nya. Fx itu sama dengan y ya, Dedek. Kalau kita buat fx di sini ya, sama dengan y sama dengan x. Ya kan? Karena kita lihat di sini di input nilai setengah, nilainya setengah. Di input nilai x-nya 1,5, nilai y-nya juga 1,5. Di input nilai x-nya 2,5, nilai y-nya juga 2,5. Artinya apa? Nilai fungsi fx atau y sama dengan x. Kalau x-nya 1, y-nya 1, itu maksudnya. Kalau x-nya 2, y-nya juga 2. X-nya 0,5, maka y-nya juga 0,5. Y itu kan sama dengan fx kan. Nah, ya. Ini sudah ada di materi fungsi matematika 1. Gitu. Kemudian, nah sudah dapat nilai rumus fungsi fx-nya sama dengan x. Nah, di sini ada luas daerah segitiganya, ya. Di sini kan f untuk setengah, nilai fx-nya setengah. Terus ada delta x. Delta x itu selisih x1 dikurang x0. Atau selisih x2 dikurang x1. Atau selisih x3 dikurang x2. Atau xn dikurang xn kurang 1. Ya, itu delta x. Nah, di sini delta x-nya setengah. Di sini 1,5 ya. Di sini 2,5. Nah, untuk jumlah Riemann sama dengan atau integral fungsi fx itu sama dengan luas daerah segitiganya. Luas pertama tambah luas kedua tambah luas ketiga. Ya kan? Nah, untuk luas pertama ini fx1 delta x1, untuk luas kedua fx2 delta x2, untuk luas ketiga fx3 delta x3. Nah, kita ketahui tadi fx1 itu kan setengah ya. Delta x1 juga setengah. Oh, fx2 1,5, delta x2 juga 1,5. Kemudian fx3-nya 2,5 di sini ya. Delta x3 2,5 juga. Nah, sehingga rumus jumlahnya adalah sigma. Sigma ini kan jumlah ya, Dedek. fxn delta xn. Ini salah ya. Kalau saya mau perbaiki. Ini dari Nah, ini yang benar, Dedek. Karena I-nya atau fxi delta xi ya. Nah, kalau yang ini berarti fxn delta xn.
Nah, karena yang jalan di sini I-nya dari 1 sampai 3. Sehingga rumusnya fxi, nah ya, jalan I-nya dari 1 sampai 3. Delta xi. Ingat ya, pakai I. Karena di sini I-nya yang berjalan, adik-adik. I dari 1 sampai 3. Nah, ya. Ini juga sama, adik-adik. Harusnya fxi. Bukan F1 ya. Ini juga F delta xi. Karena I-nya yang jalan dari 1 sampai N. Di situ. Nah, kemudian berikut itu rumus jumlah Riemann ya. Nah, untuk teorema dasar integral tertentu, nah ini yang Bu bilang tadi ya, Adik. Pada notasi integralnya ada batas bawah dan batas atas ya. Fx delta x atau fx dx pada integral. Begini ya, kalau tidak ada integral dia delta x. Tapi kalau sudah muncul notasi integral, si delta x tadi berubah jadi dx. Nah, f kecil x diintegralkan, diperoleh nilai integralnya f besar x. Jadi untuk membedakan ya. Jadi f yang di sini beda dengan f yang di sini. Kalau f yang kecil berarti yang diintegralkan. F besar berarti hasil integralnya. Nah, diberi batas A ke B. A lebih kecil dari B. Nah, sehingga A-nya di bawah, B-nya ke atas ya. Nah, sama dengan hasil integral tadi disubstitusi nilai B, kemudian disubstitusi nilai A. Nah, masing-masing hasil kita kurangi. FB dikurang FA. Nah, dengan FB nilai fungsi Fx untuk X sama dengan, kalau ini FB berarti nilai fungsi Fx untuk X sama dengan B. Kalau ini FA, nilai fungsi Fx untuk X sama dengan A. Nah, gitu ya. Terus nanti hasil FB dikurangi dengan FA. Nah, untuk lebih memahami, kita lihat contoh ya. Di sini contoh pertama, hitung integral fungsinya mutlak X kurang 2 dx, batas 1 sampai 5. Nah, adik-adik kalau sudah belajar ini ya, ini sudah kita pelajari di matematika 1. Nilai fungsi mutlak, kemudian apa namanya tuh? Untuk fungsi mutlak itu sendiri ada tanda lebih kecil dan lebih besar ya. Pertidaksamaan nilai mutlak namanya. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, fx sama dengan mutlak x kurang 2. Kalau kita ingat di matematika 1 ada materi fungsi, x kurang 2 bernilai positif untuk x-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi kalau digambar ya, Dedek, digambarlah garis bilangan. Nah, titiknya di 2 ya. Kenapa? Ditulis dulu x kurang 2 sama dengan 0 untuk menentukan nilai x-nya. Nah, diperoleh nilai x sama dengan 2. Nah, berarti itulah nilai titik x-nya di 2. Saya tulis ini 2. Ya kan? Nah, sehingga untuk x lebih besar sama dengan 2, berarti kan dia ke arah kanan ya kan? Nilai x besar dari 2 itu kan ke arah kanan, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk 0 negatif, 1, 0 negatif itu ke arah kiri, yaitu untuk yang x kecil dari 2. Nah, di sini berlaku x besar dari 2. Nah, sedangkan ke arah kiri, ke sini ya, kalau ini diarsir, ini ya. Nah, seterusnya sampai ke negatif tak hingga. Kalau ini seterusnya ke kanan sampai positif tak hingga. Ini x lebih kecil dari 2. Nah, pas di titik 2 di sini, di sini ya. Saya tebalkan titiknya, dihitamkan. Nah, ditulis dia x sama dengan 2. Tepat di x-nya 2. Jadi sebenarnya di sini ada 3 persamaan, adik-adik. X lebih besar dari 2, X sama dengan 2, dan X lebih kecil dari 2. Nah, untuk X sama dengan 2 dan X besar dari 2, dipakai rumus X kurang 2 untuk fx-nya. Sedangkan untuk X kecil dari 2, ya, ke arah kiri ini,
dipakai rumus yang negatif. Negatif X kurang 2. Ya. Ini untuk definisi mutlak. Nah, ini harus ada dipelajari sebenarnya di matematika 1. Ya. Sudah harus dipelajari. Nilai mutlak itu berlaku dua, nilai positif dan nilai negatif. Nilai positif untuk X sama dengan 0 dan besar dari 0. Ya. Kalau bernilai negatif, dia lebih kecil dari 0. Nah, sehingga kalau nilai fungsi fx-nya X kurang 2, tadi kan fx sama dengan X ya. Sekarang fx kurang 2, berarti si X kurang 2 yang positif itu sama dengan X besar sama dengan 2. Tapi untuk nilai min negatif X kurang 2, artinya yang dipakai untuk X-nya kecil dari 2. Ya. Nah, kita lihat batas 1 sampai 5. Kalau kita perhatikan, adik-adik, ini 1 misalnya ya. Ini 1 nih. Di sini 2. Di sini 5, ya kan? Nah, artinya apa? Untuk angka 2 ke arah kanan kan tadi pakai yang positif ya, untuk ke kanan, X kurang 2. Artinya untuk nilai fungsi yang 5 nanti, itu pakai fungsi fx yang ini. Sudah? Tapi untuk fx-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 1, bukan fx-nya ya. Untuk x-nya sama dengan 1, berarti kan kecil dari 2 nih. Pakailah yang minus x kurang 2. Gitu ya. Untuk dia lebih kecil dari 2, pakai minus x kurang 2. Untuk besar dari 2, pakai positif x kurang 2. Kita lihat integralnya. Nah, karena dia ada mutlak, dibatasilah adik-adik dari 1 sampai 2, kemudian dari 2 sampai 5. Nah, ini ya. Ada dua fungsi di situ. Ditulis 1 sampai 2, rumus yang dipakai adalah minus x kurang 2 dx. Sedangkan untuk 2 sampai 5, pakai yang positif x kurang 2 dx. Nah, dipahami ya adik-adik, kenapa jadi seperti ini? Iya, dia nilai mutlak, fungsi mutlak. Jadi, batas x-nya juga diubah. Karena x kurang 2, x-nya di 2 ya. Nah, batas ini kan 1 sampai 5. Nah, di partisi ya, dipecah 2, 1 ke 2 dulu, baru 2 ke 5. Dengan fungsi yang berbeda. Satunya minus, satunya positif. Nah, baru kita kerjakan untuk integral 1 sampai 2 minus x kurang 2. Itu integralnya ini ya. Inilah, adik-adik. Nah, ini. Sedangkan untuk integral 2 sampai 5, x kurang 2 dx, integralnya yang ini. Nah, tuh ya. Kan kita sudah belajar rumus integral kemarin ya. Kalau negatif x berarti integralnya min setengah x kuadrat. Ini pangkat x-nya kan 1 nih. Berubah jadi 2, 1 per 2 negatif berarti min setengah x kuadrat dikurang 2x. Si 2 ini kan jadi positif kan, minus minus ketemu jadi positif. Nah, x-nya pangkat 0 sehingga diintegralkan jadi x pangkat 1. Itu sudah ada rumusnya di minggu lalu. Ya, sifat-sifat integral tak tentu. Kan rumusnya udah Ibu bagikan ya di PowerPoint. Nah, demikian juga untuk yang integral 2 ke 5 x kurang 2 dx. Integralnya itu setengah x kuadrat dikurang 2x dengan batas 2 ke 5. Nah, masing-masing nanti diubah ini ya, Dek. Substitusi untuk x-nya 2 dulu ya, ini. Nah, 2 pangkat 2, 4, dikali min setengah, jadi minus 2, ini ya. Terus ditambah 2 kali 2, 4. Ini. Dikurang, kita substitusi 1. Ya, 1 pangkat 2, 1. Kali min setengah, min setengah. 2 kali 1, 2. Nah, hasil yang ini dikurangi, ini kan yang hasilnya x sama dengan 2. Ini hasil untuk yang x sama dengan 1. Kemudian, kalau kita kerjakan lebih dulu ya, jadi ini boleh kita kerjakan lebih dulu. Nah, ini ya. Kalau kita kerjakan lebih dulu, min 2 tambah 4 berapa? Positif 2, ya kan? Dikurang, min setengah ditambah 2, berarti kan 2 kurang 0,5. 1,5.
Saya buat pakai koma aja lah ya. Ini untuk yang integral pertama. Ditambah, nah, kita langsung yang integral kedua. Substitusi nilai X sama dengan 5. 5 pangkat 2, 25. 25 per 2, 12,5 atau 25 per 2 dibuatnya di sini. Ya. Kemudian dikurang 2 kali 5, 10. Ini dia. Terus dikurang untuk X-nya sama dengan 2. 2 kuadrat 4. Bagi 2, 2. Dikurang 2 kali 2, 4. Nah, kita kerjakan yang integral yang kedua ini. Nah, 25 per 2 tadi berapa? 12,5 ya. 12,5 dikurang 10, 2,5. Dikurangi 2 kurang 4, minus 2. Ketemulah min yang di sini. Jadi positif 2. Baru kita jumlah. Ya. 2 dikurang 1,5, 0,5. Ya kan? 0,5 nih. Ditambah 2,5 ditambah 2, 4,5. Nah, 0,5 ditambah 4,5 itu 5. Nah, sama saja hasilnya nanti ya. Ini dengan yang ini. Itu contoh untuk integral tentu. Cuma satu soal ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, untuk tugas karena contohnya sama, untuk soal 1 sampai dengan 4, hitung integral 0 ke 5 fx dx dengan fx-nya seperti ini. Ya. Nah, karena contohnya mirip kayak nomor 3, coba Adik-adik kerjakan yang nomor 3 saja. Ya. Sama kayak minggu lalu, itu nanti dibatasi sampai jam 12 siang. Ya. Itu saja Adik-adik yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa nilai bonusnya ya. Videonya disimak dengan baik, materinya dibaca. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.